Oh, saya dengar Pak Efros nih berbicara mengenai. Memang kita sudah sampai tabernacle ya? Belum kan? Sudah. Belum ya? Masih di Mara kita, Bu. Masih di Mara, air pahit. Iya, masih Di keluar dari sini. baru baca ini yang 17. Yang air. Udah sebetulnya sampai ke 19 ya? 18 malam hari ini, 15, keluaran 15 sampai 18, Bu. Oh, 18 ya. Ya, saya baru sampai ke 17. Karena di situ ada ditulis air ya. Di mana waktu Musa memukul ini ya, memukul rock itu. Memukul batu itu ya. Nah, saya lihat di sini baru pasal yang ke-17-nya ya. Di situ rupanya sudah ada tanda-tanda bahwa roh itu adalah Yesus sendiri dan air yang keluar itu adalah Roh Kudus. Jadi disinilah pentingnya memang pada waktu Musa memukul itu roh. Kalau yang pertama itu kan memang Tuhan minta ya dipukul supaya memberikan air hidup ya. Tapi kalau yang di kedua kalinya itu Tuhan tidak menyuruh, tapi karena Musa tidak dapat menahan kesusahan dan yang membuat dia juga namanya juga manusia lemah, dia tidak. Abraham juga mengalami hal yang sama waktu masa menunggu itu. Sarah bilang, oke lah, ini kalau perlu si Hagar saya kasih sama kamu. Jadi sama halnya dengan Musa di sini. Jadi tanda-tanda yang seperti memang tadi Pak Efros bilang itu, ini dia nih shadow, gambaran yang sempurnanya itu nanti si Yesus itu tuh yang akan datang. Ya, jadi memang fokus kita itu kepada manusia jasmania yang sudah berdosa, akibat dari dosa itu manusia jasmania itu akibat dari dosa ya. Makanya Roh Kudus tidak ada lagi di dalam kita. Jadi Tuhan tidak bisa berbicara melalui roh. Dia sekarang harus berbicara mengenai keadaan-keadaan yang fisik supaya nanti itu semua saya penuhi. Nah, jadi betapa indahnya kalau kita bisa mengerti. Orang bangsa Israel itu mesti mengerti dulu yang di perjanjian lama mereka punya. Yang saya kadang-kadang kalau belajar dengan Roh Kudus itu menanyakan Alkitab ini, kenapa ya orang yang sudah dipanggil Tuhan yang lebih dahulu, inilah makanya Tuhan bilang, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Justru yang Gentiles itu akan menjadi terdahulu buat Tuhan, ya, karena mereka tidak mengerti rencana Tuhan itu, bahwa sudah dikasih tunjuk bahwa Sabat itu juga sekarang adalah Yesus itu sendiri. Makanya dia bisa bilang, marilah kamu yang berbeban berat karena hukum-hukum Musa itu, perjanjian lama itu, datang kepadaku dan aku akan memberikan rest. Nah, restnya di sini itu dia, the Lord of Sabbath itu, yang adalah Yesus itu sendiri. Sedangkan memang waktu di perjanjian lama, memang Sabat itu untuk apa? Yang seperti mereka sekarang itu lakukan, untuk menjadikan satu hari apa istilahnya ya, hari worship itu nggak pernah. Sahabat itu nggak pernah dibilang untuk hari worship, tapi hari rest, karena Tuhan bilang semua pekerjaan sudah selesai aku lakukan.
Jadi dia rest itu bukan karena capek, karena memang sudah memenuhi semuanya. Nggak ada lagi yang perlu dia ini kan. Jadi dia rest di pangkuan siapa? Pangkuan Bapa. Kayak kita nih sekarang, kita nggak perlu capek-capek. Ada banyak orang yang double job, triple malah, hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ya, tapi kalau kebutuhan rohani tidak bisa dipenuhi dengan job-joban itu, lalu bayar rent apa, lalu makan sehari-hari. No, karena kita kurang percaya. Hanya itu sebetulnya. Nanti kalau kita baca buku Hebrew 3, gitu juga. Karena kekurang percayaan kamu, maka itu Tuhan consider apa? Evil. Unbelief itu diconsider oleh Tuhan, unbelief itu adalah evil. Nah, sekarang orang Israel ini sudah dikasih nih water, tandanya Roh Kudus beserta mereka, tandanya Yesus beserta mereka. Tongkat Musa itu juga tongkat apa? Authority, kuasa dan power, sovereignty Tuhan sudah ada pada mereka sebetulnya. Nah, kenapa mereka perjalanan dari tanah Mesir, dari keluar dari tanah Mesir? Sebetulnya itu hanya 11 hari untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya 11 hari. Tapi akhirnya menjadi berapa? Udah 40 tahun. Jadi, unbelief kita itu bisa mendelay, memblok berkat Tuhan yang sebetulnya kita harus bersukacita dalam 11 hari, tapi 40 hari di dalam perjalanan itu. Jadi demikian juga dengan kita. Kita sudah punya Roh Kudus, manusia baru, darah sudah dimeteraikan. Kenapa masih juga jadi carnal? Kenapa juga masih menerima hal yang kekanak-kanakan itu, seperti kita baca di 1 Korintus 13 itu, dari 10 sampai 13. Ya. Nah, nanti juga di buku Ibrani juga begitu. Kita tidak bertumbuh, tidak berakar, dan tidak berbuah lebat, karena Bapak tidak mau. Kalau buahnya itu average, hanya so-so, hanya begitu-begitu saja. Nggak bisa. Di dalam Tuhan itu selalu apa? Indah setiap hari. Segar. The joy of the Lord is our strength. Kesukacitaan Tuhan itu adalah kekuatan baru kita. Tapi kenapa kita kalau menghadapi sesuatu, misalnya tadi seperti saya dengar juga dari Ibu Rosa, kalau ada tantangan itu, kita mundur. Karena melihat keadaan-keadaan misalnya di dalam gereja ya yang tidak sesuai. Bukannya kita berpartisipasi untuk menjadi Kristus di tengah-tengah gereja, malah jadi mundur. Oke, pindahlah ke gereja sana. Padahal pertumbuhan iman kita itu tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Intimasi kita sudah di-build up, tidak? Gitu. Nah, memang saya belum baca semuanya. Kadang-kadang saya bilang sama Ibu Rosa nih, perjanjian lama terlalu kaya untuk dibahas setiap hari. 4 lagi. Kadang-kadang saya nggak bisa memenuhinya, tapi karena kita sudah saling membangun ya, saling men-share berkat Tuhan, ya itulah indahnya. Sampai nanti kita mempelajari. Tadi pernah Pak Efros sudah menyinggung sedikit ya mengenai menorah itu ya. Nah, itu tuh tanda-tanda. Itu semua Yesus itu. Ya enggak? Bagaimana nanti tabernakel itu dilihat dari atas, posisi-posisi orang-orang yang Tuhan letakkan gitu ya. Itu tuh berbentuk cross itu semuanya. Jadi ingat bahwa cross itu
yang adalah darah Yesus ditumpahkan, tubuhnya dipecah-pecah menjadi roti yang bisa kita makan. Itu tuh merupakan suatu tanda perjanjian baru. Tanpa itu tidak ada perjanjian. Ya, jadi itu dulu lah yang bisa saya inikan. Nanti di chapter 19, kita nggak sampai chapter 19 kan, karena itu saya ada lihat ada sinang dengan covenant, belum sampai ke situ. Oke deh, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Baik, Bu Maria, terima kasih untuk penjelasannya mengenai Keluaran 17 tentang air itu sendiri. Sebenarnya kalau menurut Ibu Maria tadi katakan, saya nangkap sedikit bahwa sebenarnya kalau bangsa Israel itu dia peka, sebenarnya pekerjaan Roh Kudus itu sudah terjadi di situ sebenarnya. Tapi mereka itu tidak peka. Betul. Makanya nanti pada saat kematian Yesus di kayu salib untuk menyempurnakan itu, dan itu baru kita yang saat sekarang ini baru bisa melihatnya, teman-teman. Ya, Jadi ya. pada masa mereka itu sebenarnya belum bisa mereka melihat bahwa sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan, sudah ada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di situ. Jadi kalau bisa diungkapkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti ada satu ayat mengatakan, apa yang terjadi di alam roh pasti akan terjadi di alam nyata. Yes. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu adalah sesuatu yang masih dinubuatkan, yang belum kita lihat dengan mata jasmani. Kemudian perjanjian baru itu sendiri adalah sesuatu yang benar-benar sudah nyata, yang sudah bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita alami dalam kehidupan jasmani kita. Amin. Begitu. Dan itu silakan. Silakan, Bu. Water itu kan di Yohanes 7. Yohanes 7, 37 sampai 39. Tolong deh kalau itu dibacakan supaya kita jangan mengira, oh nggak benar ini. Oh iya, benar. Karena itu lambang Yesus sendiri juga. Akulah air hidup. Jadi semua ini perjanjian lama ini nanti menujunya itu kepada si Yesus itu sendiri. Kita kan sekarang buta, nih ya enggak? Buta rohani. Karena sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi yang ada apa? Itu jasmaniah aja. Gitu. Nah, nanti waktu Yesus memenuhi semuanya itu, barulah mata kita terculik. Oh, ini dia rupanya yang dibilang si Musa. Ini dia rupanya yang dibilang si Abraham. Ini dia yang dibilang si Jeremiah, Isaiah, Hosea, semualah yang ada di perjanjian lama itu. Yohanes 7 ayat 37 ya, Bu ya? Ya, sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Jadi jelas ya, itu belum datang karena Yesusnya itu masih tersembunyi. Kalau nanti Revelation itu sudah dinyatakan seperti kata buku Ibrani 1 ayat yang ketiga itu, barulah kita memuji dan memuja dan beriman kepada si Yesus ini. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi kita sekarang sudah ada mengalami dalam hal yang nyata. Jangan lagi kita kembali kepada zaman di mana itu masih dalam bentuk nubuatan, teman-teman. Jadi sekarang ini kita sudah mengalami yang benar-benar nyata
dan sudah benar-benar kita sudah disempurnakan oleh Yesus itu sendiri. Jangan lagi kita mundur lagi kepada sesuatu yang masih belum terlihat secara nyata, teman-teman. Jadi itu sekali lagi dikatakan supaya kita benar-benar paham dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah, kata Matius tadi, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan lagi, kita tidak akan mudah dimurtadkan, kita tidak akan mudah dibodohi. Karena itulah firman Tuhan itu harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita mengerti, dan harus benar-benar melebur dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan melebur dalam kehidupan kita? Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus melebur di dalam firman, sehingga kita benar-benar diberikan pengertian-pengertian oleh firman itu sendiri. Nah, silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Silakan, Pak. Seperti yang kita sudah baca firman Tuhan Keluaran malam hari ini adalah kita kembali lagi dengan situasi keadaan di Mara. Air itu kan seperti yang bilang Pak Epros tadi adalah suatu gambaran. Jadi air itu berbicara kehidupan. Dari sejak seseorang itu lahir sampai dia meninggal, nah itulah airnya, bagaimana kehidupannya. Sedangkan mana yang kita juga baca tadi itu berbicara kebutuhan. Jadi di dalam kehidupan ada kebutuhan. Tetapi bukan bicara dengan kebutuhan fisik yang Tuhan maksud. Nah, saya kadang-kadang berpikir, kok bangsa Israel diperhadapkan dengan air pertama ya? Kenapa bukan manna dulu atau dengan roti dulu, tetapi justru air? Ini mengingatkan kembali kehidupan yang pahit dan akan menerima sesuatu yang dijanjikan, madu dan susu. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang tidak berpaut dengan kebenaran, ini akan tetap bertumbuh air yang pahit dalam hidupnya. Termasuk seperti yang bilang Pak Ibras tadi, orang-orang yang selalu menekankan Bapak Yahweh. Kalau saya sih nggak panggil nama itu. Bagi saya, itu adalah, kalau Indonesia menyebutnya itu Tuhan. Kalau orang Ibrani menyebut Tuhan, dia nggak tahu. Dia pasti tak bilang Yahweh. Yahweh, Yeshua Hamasya. Kalau dia datang ke orang Batak, mana tahu dia. Orang Batak panggilnya Debata. Jadi bicara air adalah bicara kehidupan. Mana adalah kebutuhan. Nah, karena di dalam kehidupan inilah ada sesuatu kebutuhan, sehingga dengan seperti yang kita lihat sekarang, begitu mudahnya yang tadi Ibu Rosa sudah bilang, tadinya bertahan. Di depan mata saya sendiri begitu. Iya Pak, saya nggak terima Pak. Setelah 3 bulan kemudian dari pembicaraan, sudah malah ditantang saya dari mimbar lagi. Maaf ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Aduh. Jadi, nah seperti ini. Karena di dalam kehidupan ada kebutuhan. Nah inilah akhirnya kehidupan yang dari Tuhan dan kebutuhan yang Tuhan berikan, sehingga itu akan bisa hilang dari seseorang. Jadi kalau seseorang tahu airnya bagaimana mengalir, kan itu yang Yesus bilang sama orang perempuan Samaria. Kalau engkau minum air ini, yang dari sumur ini, sekalipun digali Bapak Abraham, atau Yakub, atau Ishak, kalau engkau minum air ini, engkau akan tetap haus. Tapi Yesus bilang, tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Perempuannya mikir, kalau begitu kasih dong. Bagaimana itu airnya? Perempuannya belum ngah. Aku mau dong airnya kayak seperti apa. Lalu Tuhan jelaskan semuanya. Ketika dia jelaskan, lalu si perempuan ini betul-betul bersorak-sorai. Nah, itu pun demikian juga. Kalau seseorang seperti yang bilang Pak Epros tadi, pindah ke sini, pindah ke sana, ini betul-betul memang kalau lebih baik benalu. Benalu masih dipergunakan orang untuk biaya ya. Tapi kalau orang menjadi seperti benalu, bagaimana dia berakar? Ketemu di sana disinggung bertobat, nggak sanggup. Ketemu di sana engkau harus dibaptis dengan seperti yang Yesus. Waduh, berontak semua. Jadi kehidupannya benar-benar pahit. Jadi kalau airnya pahit, hidupnya pahit, kemanapun dia
tetap akan pahit dan akan berakhir di api belerang selamanya. Jadi itu aja yang bisa tambahkan, bahwa gambaran air adalah bicara kehidupan, mana adalah kebutuhan. Dua-duanya yang tidak bisa terpisahkan. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marasan. Berbicara mengenai mana tadi kita ada satu ayat yang kita ingin kita tanyakan tentang mana tadi ya. Oh ya, di Keluaran 16 ayat 32. Di situ dikatakan, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalam segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Jadi itu maksudnya seperti apa ya kira-kira disimpan turun-temurun? Apakah mana itu masih ada sampai sekarang sehingga kita bisa melihatnya atau bagaimana? Itu mana itu Yesus itu. Jadi sudah tidak ada lagi. Karena nanti kalau kita terus ya belajar, di mana coba? Mana itu dikitnya tuh di mana? Sama Aaron punya tongkat. Sama ini apa? Hukum Taurat 2 tablet itu sekarang di mana coba? Pak Efros mungkin tahu, Pak Marasan juga. Kalau itu saya nggak tahu. Ada di dalam peti mati. Ada yang Kenapa? bilang udah dicuri. Kenapa? Ada yang bilang udah dicuri itu apa? Nggak bisa. Tabut itu. Tidak bisa. Itu hanya merupakan peringatan selamanya bagi kita. Sudah di dalam peti mati. The Ark of the Covenant itu yang Yesus duduk di atasnya. Dengan 2 malaikat di belakang menyembah. Depan dan belakang menyembah kepada si Yesus. Makanya Tuhan udah bilang, mereka tahu di mana sekarang. Lalu yang bertumbuh di dalam peti mati itu apa? Yang tumbuh. Itu tongkatnya si Aaron. Ada apa katanya? Ada almond. Makanya di Israel itu banyak tumbuh kacang almond itu tuh dari sana. Nah, kenapa ada pertumbuhan dari tongkat itu? Itu kan tongkat otoritas. Tongkat sovereignty Tuhan yang tidak bisa mati. Dari situlah kita kenal kebangkitan. Gitu. Jadi mana itu Yesus sendiri, water itu Yesus sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Lalu apalagi? Hukum Taurat itu Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita mau bilang sama Yesusnya, ibarat kata ya, waktu itu udah pernah saya bilang di sana, ya, tapi mereka ya namanya juga orang sok sombong, ya enggak, sok tahu. Saya tidak tahu bahasa Ibrani, mereka tahu, ya, mereka tahu bahasanya, tapi Yesusnya mereka tidak tahu. Itu aja, ya enggak. Saya bilang begini, sekarang kalau kamu mau mengungkit-ungkit lagi itu hukum Taurat sudah di dalam peti mati, kamu tuh harus berusaha menggeser Yesus dari atasnya itu yang duduk di atas peti mati itu. Bukan hanya Yesusnya aja yang kamu geser. Yang kamu geser juga cherubimnya, 2 malaikat Tuhan yang ada di situ. Bisa tidak kalian? Kan nggak bisa. Makanya sudah saya bilang, kalau kita mau lagi pergi ke Torah, Torah itu kan artinya pengajaran. Ya enggak? Pengajaran akan apa? Pengajaran akan dosa dan kematian. Coba Ibu Rosa, tolong bukakan dulu Roma 8.
1-2. Nanti kita bisa lihat ya, ketiga keempatnya mengatakan mengenai hukum Taurat enggak di situ. Karena ini di luar ininya. Ya, itu kan hidup oleh roh ya, topiknya. Tuh, sampai ke-4 kalau nggak salah. Sebentar, Ibu Rosa. Oke, sampai ke-5 lah. Ke-5. Ya. Siapa yang baca? Ibu Rosa. Roma 8 ayat 1-5, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, lihatlah ya. Nanti selanjutnya kalian bisa baca karena itu perbedaan antara manusia rohani dengan manusia daging. Ya. Nah, itulah tadi siapa yang masih mau memikirkan dan berbuat apa yang di kedagingan itu, itulah tuh hukum Taurat. Tetapi siapa yang hidup di dalam roh, dia memikirkan hal yang dari roh, dan yang ayatnya yang kedua itu, yang pertama tidak ada lagi hukuman. Jadi kita tidak bisa dihukum lagi. Karena dia, Bapak sudah melihat, oh ada darah anakku yang di Calvary itu. Bukan darah lagi yang di sana-sana tuh. Makanya saya bilang, di Bukit Horeb, di Bukit Meraya, forget it. Lupakanlah itu di dalam hidupmu yang sekarang ini. Kalian harus mengingat terus-menerus perjamuan kudus itu intinya hanya mengingat Tuhan yang sudah berperkara maha dahsyat. Keselamatanmu. Keselamatan itu termasuk penyakit, kutuk, kubur, neraka. Itu semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Setan tuh udah dikalahkan. Tapi kalau kalian pergi lagi kepada perjanjian lama, kalian berada di dalam dosa dan kalian mengatakan, oh darah Yesus masih kurang. Anak domba Allah tidak lengkap, tidak sempurna, tidak kudus. Saya masih perlu tambahkan. No, jangan. Karena kita menghujat Roh Kudus yang sudah memerdekakan kita tadi. Itu dari hukum apa katanya? Kematian dan hukum dosa dan maut. Kematian yang kekal. Ngapain kita kembalikan lagi hidup kita kepada yang lama? Coba tolong pikirkan. Lalu minta Roh Kudus. Ampunilah saya, Bapak, karena saya sudah menghujat engkau. Anakmu itu sudah cukup. Tidak ada yang seperti dia, yang mampu mengalahkan dosa, mengalahkan kubur, mengalahkan neraka untuk dosa-dosaku. Biarlah dia yang hidup di dalam hati kita sekarang dan selamanya. Entah nanti rapture datang duluan, atau kita pergi duluan kepada dia, Roh Kudus yang menuntun di dalam hati kita. Untuk menyembah dia, memuji dia, dan berbuat kebenarannya. Jadi tolong,
kita di sini kita baru bisa saling mengampuni yang punya Yesus itu, karena dia Allah kasih. Kasih itu Allah. Kita semua anak-anak kasih. Malah saya waktu keluar dari tempat sana itu, wah, yang saya dengar penghakiman terus di kuping saya nih. Saya sampai muak mendengarnya. Memang kamu itu siapa? Kamu itu kan sama dengan saya. Orang berdosa. Nah, nanti di buku Galatia dikatakan, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada tuan. Semuanya apa? Satu di tubuh Yesus. Jadi tolong kita melihat kepada hal yang seperti ini. Kalau ini cuma shadow-shadow saja, kita berterima kasih memang sama Tuhan. Karena justru melalui dari perjanjian lama itu sudah digenapi, maka ada perjanjian baru. Jadi hidup kita tuh setiap hari dibaharui terus oleh darahnya. Darah itu apa? Hidup. Roh Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita, yang menyucikan kita setiap hari. Jadi kita taruhlah iman kita itu di dalam darah Yesus, dan dia yang akan menyempurnakan kita. Kita tidak bisa menyempurnakan diri kita sendiri. Jadi berterima kasihlah kita dengan pembahasan yang begitu dalam ya. Untung puji Tuhan itu pertanyaan Ibu Rosa amat sangat indah. Karena memang dulu saya juga nggak tahu itu. Sampai menerima Yesus dulu, baru Yesus tuntun saya hari lepas hari. Dan puji Tuhan, saya dituntunnya tuh dari Jakarta juga sebelum sampai di sini. Karena waktu saya tiba-tiba sampai di sini ya, bukan tiba-tiba, akhirnya saya sampai di sini, saya dengar nama Yesus itu semena-menanya aja disebut. Sampai saya kadang-kadang suka, apa? Gitu. Saya sampai tanya sama tante saya, sama om saya, oh jangan aneh, namanya juga Amerika, negara Kristen terbesar di dunia. Tetapi dari mulai yang baik sama yang jelek tuh ada di sini. Orang di sini ada gereja setan kok. Bagaimana di Michigan itu? Gereja setan? Ya ampun dalam hati saya. Tapi puji Tuhan lah kita anak-anak yang lebih dari yang menang. Karena iman kita adalah iman yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Bu. Sedikit lagi. Silakan Pak. Tadi saya dengar dari Pak Marasan Lubis. Jadi ini perlu juga saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika mereka sampai di Mara, disitulah situasinya tidak ada air. Nah, tadi saya katakan itu termasuklah masa berpuasa. Karena memang pertobatan itu harus disertai berpuasa, sama seperti Yesus sendiri sesudah percaya Injil ya yang disampaikan oleh ibu jasmaninya yaitu Ibu Maria, lalu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, lalu dibaptis Roh Kudus, kemudian dibawa oleh Roh ke padang gurun yaitu berpuasa. Nah, jadi itulah gambaran daripada